Halo, apa kabar teman-teman semua? Jadi di video ini saya ingin berbagi tips bagaimana bersepeda yang nyaman tanpa membuat kantong jebol bagi teman-teman yang baru mulai ingin bersepeda atau baru akan mulai bersepeda, bahkan baru punya niat ingin bersepeda. Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa sih bersepeda membuat kantong jebol? Kan nggak pakai BBM, tinggal pancal jalan gitu. Ya emang benar begitu sih. Tapi perlu teman-teman juga ketahui bahwa di luar sana ada pesepeda yang rela menghabiskan ratusan juta rupiah demi hobinya bersepeda. Saya sendiri sebenarnya belum lama bersepeda. Saya diajak seorang teman kantor. Akhirnya dari situ saya tertarik, saya merakit fiksi, beli road bike, MTB, dan kita mulai bersepeda yang ikut teman saya tadi itu. Dan dalam kurun waktu saya mulai bersepeda sampai sekarang, saya mengamati, kalau mungkin istilah Jawanya niteni ya, perilaku dari teman-teman pesepeda-pesepeda di sekitar saya, bagaimana karakternya, bagaimana mereka berpikir tentang bersepeda itu. Nah, dari situ akhirnya saya tarik kesimpulan bagaimana bersepeda yang nyaman tanpa membuat kantong jebol. Apa yang saya sampaikan di sini itu bersifat subjektif. Jadi apa yang menjadi kendala saya belum tentu menjadi kendala bagi orang lain. Yang pertama adalah tujuan atau motivasi kita bersepeda. Jadi tujuan kita bersepeda itu apa sih gitu? Ada yang hanya sekedar untuk refreshing, ada yang sekedar ingin olahraga atau mencari keringat, ada yang memang dia latihan agar bisa ikut kompetisi, ada yang kondisional, misalnya saat ini karena WFH gitu dia banyak waktu luang, akhirnya waktu liburnya digunakan untuk bersepeda. Nah, dari tujuan ini akhirnya menentukan sepeda apa yang akan kita pakai atau kita beli. Saya pernah punya teman, dia baru buka usaha, belum besar usahanya, masih ya baru jalan gitu. Tiba-tiba dia beli sepeda dengan harga yang fantastik menurut saya waktu itu. Saya tanya ke dia, Mas kok beli sepeda seperti itu untuk apa gitu kan? Padahal setahu saya dia ya paling bersepeda hanya iseng aja ke CFD gitu kan. Dia jawab, ini investasi gitu. Saya pikir investasi bagaimana gitu, beli sepeda kok bisa investasi. Saya dikasih tahu sama beliau, jadi profit usahanya dibelikan sepeda tersebut. Akhirnya selang berapa bulan, setahun gitu, usahanya itu berkembang pesat gitu kan. Akhirnya saya tanya, kok bisa ya mas berkembang gitu pesat gitu. Akhirnya dia cerita bahwa ini adalah hasil dari investasi sepedanya. Maksudnya gitu, dia dengan beli sepeda seharga yang mahal hampir ratusan juta, itu akhirnya dia bisa masuk ke dalam komunitas pesepeda-pesepeda yang harganya juga segitu, yang istilahnya sepeda hanya untuk iseng aja gitu kan. Dari dia masuk komunitas itu ternyata dia bisa menjalin relasi, dan orang yang membeli sepeda dengan harga segitu ya pasti kalau nggak pengusaha pasti juga pejabat atau apalah yang istilahnya uangnya banyak. Dari situ dia bisa membangun relasi, akhirnya usahanya berkembang. Nah, ini adalah salah satu contoh tujuan atau motivasi kita bersepeda. Namun tidak semua pesepeda itu punya jumlah uang yang sama. Mungkin bagi teman-teman yang dananya tidak terbatas, ya tips ini tidak berlaku ya, karena tips ini berhubungan dengan finansial. Tapi bagi teman-teman yang mungkin dananya terbatasi, siapa tahu tips ini bisa membantu teman-teman untuk memanage bagaimana bisa membuat kegiatan bersepeda itu lebih nyaman. Yang kedua, bahwa kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa yang penting itu sepedaannya, bukan sepedanya. Jadi menurut saya sepeda itu hanya alat transportasi. Ya
moda transportasi yang digunakan untuk membawa diri kita dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan seterusnya. Nah, momen selama perjalanan dari titik satu ke titik lain, itulah yang kita cari. Tiap orang pasti akan merasakan sensasi yang beda-beda. Namun bagi saya, sensasi itu dihasilkan dari sepedaannya, bukan dari sepedanya. Yang ketiga adalah menghadirkan sepeda sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita. Siapa sih yang nggak ingin sepeda terbaik dengan komponen-komponen kelas atas? Pasti semua ingin. Namun tidak semua bisa membelinya. Nah, di sini kita balik lagi ke tujuan awal kita bersepeda itu untuk apa gitu. Misalnya teman-teman ingin beli sepeda baru, tentukan dulu budgetnya. Saya ada budget sekitar 2 juta. Ya udah, 2 juta aja gitu kan. Tapi dengan catatan kita sudah tujuan tadi ya, tujuan awal bersepeda ya. Ini kan hanya contoh 2 juta gitu. Nah, setelah kita tentukan 2 juta, ya udah kita cari sepeda dengan ring harga segitu. Kita cari, kita pilih yang terbaik. Mau second, mau bekas, sama aja ya. Atau mungkin bagi teman-teman ada yang sudah punya sepeda lama gitu. Ya udah kita pakai apa yang ada gitu. Kita perbaiki yang perlu kita perbaiki. Yang penting jalan nyaman, tidak trouble. Ya udah kita mulai kegiatan bersepeda. Ada juga satu cerita temen dulu udah lama gitu, dia ingin beli sepeda, dia ngincer seri jenis ini gitu. Belum beli, dia udah bolak-balik media online, dia udah tanya grup set, wheel set, yang seri di atasnya gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Grup set nggak kebeli, komponen yang diinginkan nggak kebeli, sepeda nggak kebeli, sepedanya juga nggak jadi. Yang keempat, hindari upgrade sepeda yang tidak perlu. Upgrade sepeda itu berhubungan dengan banyak faktor. Mungkin diantaranya adalah jangkauan jelajah bersepeda kita, medan atau trek yang kita lewati, budget, dan juga kondisional lain. Kalau Anda ikut sebuah komunitas di mana komunitas tersebut sudah punya schedule yang rapi, yang tertata, bahwa setiap sekali keluar bersepeda mereka mencari jarak misalnya minim 100 km dengan medan trek yang berganti-ganti, ya sah-sah aja Anda upgrade asal ada dananya. Namun kalau teman-teman baru mulai bersepeda dengan range jarak yang mungkin masih 10 kilo, 15 kilo, 30 kilo hanya keliling komplek, atau juga komunitasnya masih baru semua, saya rasa tidak perlu melakukan update. Ya misal sebagai contoh, teman-teman komunitasnya ibu-ibu komplek gitu, tiap keluar lewat pasar mampir berhenti belanja pulang gitu. Kita mau upgrade ke Dura-Ace atau mungkin ke Deore, ya kan tidak ada fungsinya. Yang kelima, hindari membeli aksesoris sepeda yang tidak perlu. Banyak sekali aksesoris sepeda, bahwa perkembangan sepeda, komponen-komponen sepeda, aksesoris sepeda, dan teknologi yang mengikutinya itu luar biasa. Jadi kalau kita ikuti, tidak mungkin. Contoh yang kecil adalah membeli aksesoris sepeda itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya bagi teman-teman yang baru mulai bersepeda, keliling hanya komplek, hanya ke muterin tingkat kecamatan, terus biasanya apa aksesoris pertama yang dibeli? Biasanya tas frame segitiga, terus tas yang di bawah saddle, terus lampu, aksesoris, ada holder atau apa aja lah. Menurut saya itu tidak perlu, karena untuk jarak segitu dengan Anda membawa banyak sekali tas yang
nempel di sepeda Anda itu sungguh tidak keren. Tidak keren di sepedanya. Banyak sekali tas, gelantung, bawa pompa, bawa. Hindari itu. Kalau untuk jarak segitu, Anda cukup bawa sepeda aja, bawa uang secukupnya. Atau kalau misalnya sedikit jauh, ya Anda perlu beli satu aja tas ransel atau backpack sepeda, udah ringkes masuk segala alat. Yang keenam, nah ini saya rasa yang paling penting. Yang keenam, jangan banyak berhenti ketika bersepeda. Berhenti dalam tanda kutip. Anda jalan 50 kilo, berhentinya 5 kali. Berhenti di warung makan lagi. Mau sepeda Anda biasa, mau Anda tidak upgrade, mau Anda tidak beli aksesoris, kalau dalam setiap 5 km Anda berhenti di warung makan, ya jebol